Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Lesion Prestige kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, seperti kalian sudah lihat judulnya, kita akan cari tahu siapa yang akan jadi pacar kalian di masa depan. Video ini sifatnya timeless, berarti teman-teman bisa tonton ini kapanpun kamu rasa kamu membutuhkan video ini, atau kapanpun video ini muncul di home atau timeline YouTube kamu. Tapi aku perlu ingatkan terlebih dahulu kalau ini adalah general reading. Karena ini adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen cast aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Lesion Prestige. Follow TikToknya Lesion Prestige juga, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Banyak nih yang akan kita bahas kali ini, dan video ini dibagi ke dalam 2 sesi. Video ini akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah bagian yang gratis yang akan teman-teman tonton sekarang ini. Di bagian video yang gratis itu kita akan membahas tentang siapa, kepribadian dia gimana, sifatnya dia gimana, lalu bagaimana energi kalian yang ada saat ini, energi antara kalian berdua saat ini, energinya dia atau kondisi dia saat ini dan kondisi kamu. Lalu saran, apa yang perlu kalian lakukan agar union atau persatuan kalian bisa terjadi dengan lebih cepat, atau kapan sih kalian bisa jadian gitu, atau pesan apapun yang mungkin kalian perlu ketahui nantinya. Karena toh walaupun aku juga sebetulnya sudah ada contekannya, tapi udah ada arahan buat nanti spreadnya mau gimana, sebaran kartunya mau gimana. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Nanti aku akan disuruh Tuhan, disuruh semesta untuk menyampaikan pesan apa buat kalian. Dan bagian kedua atau sesi kedua itu adalah video lanjutannya yang berbayar. Tapi seperti biasa, video lanjutan pesan tambahan dari Lesion Prestige itu nggak mahal, hanya 50.000. Yang akan dibahas di video lanjutan itu apa? Kita akan mencari tahu apakah kalian sudah bertemu, bagaimana pertemuannya, lalu apa sih sebetulnya hambatan yang bikin kalian tuh belum bersatu sampai sekarang, lalu keluarganya dia dan teman-temannya dia itu memandang kamu sebagai seorang yang seperti apa nantinya, lalu keluarga kamu memandang dia sebagai orang yang seperti apa, teman-teman kamu akan memandang dia sebagai orang yang seperti apa, dan kita akan cari tahu juga kira-kira apa sih yang paling dia suka dari kamu, apa yang dia nggak suka dari kamu, apa yang kira-kira kamu suka dari dia dan kamu nggak suka dari dia yang mungkin bisa kalian ubah nantinya bersama-sama. Lalu apa yang perlu kalian lakukan juga lebih mendalam agar union atau persatuan kalian bisa terjadi dengan lebih cepat. Barusan pas aku lihat kamera 333 and I'm feeling super hot right now. Sebentar. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu sekarang. Tarik nafas dalam-dalam. Aku akan sarankan teman-teman untuk please pilih satu saja, manapun yang kalian rasa menarik intuisi kalian. Kali ini aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Lesion Prestige. Kamu bisa pilih nomor 1 atau opsi gelang kristal Green Jasper. Kalau teman-teman juga tertarik untuk ikut pre-order merchandise gelangnya, segala informasi terkait merchandise gelang, harganya, fungsinya itu ada di Instagram. Atau nomor 2, opsi
Blue Sandstone, atau nomor 3, opsi gelang 7 cakra. Oke, I'm feeling so groovy today. Ini tiba-tiba aku berasa kayak hot, panas banget, kayak antusias banget loh. Padahal belum mulai reading, dan jujur aku nggak tahu ini readingnya kira-kira akan sepanjang apa. Entah yang di gratis atau yang di berbayar nanti. Kalau nanti teman-teman ada yang tertarik untuk booking video lanjutan berbayarnya, seperti biasa, kamu bisa langsung chat contact person relation priestess di WhatsApp, oke? Kalau teman-teman sudah memilih, let's get started. Daripada kita nunggu lama-lama, langsung mulai aja dari nomor 1. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, kita akan cari tahu segala informasi yang mungkin perlu kamu ketahui tentang siapa yang akan jadi pacar kamu di masa depan. Aku buka contekanku dulu, atau sebaran kartu. Kita akan mulai dari kepribadian dia, traits, personalities, sikap, sifat dia. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, Knight of Wands. Dia adalah orang yang sangat bergairah, sangat passionate, ini bukan hanya gairah seksual, tapi lebih ke gairah hidup. Dia seorang yang sangat kreatif, dia seorang yang ketika dia menginginkan suatu hal, dia akan berjuang. Dia akan sangat memperjuangkan apa yang dia mau. Ibaratnya, when this person has set their eyes on something, they will fight for that something. Walaupun mungkin akan butuh waktu ya. Akan butuh waktu untuk orang ini menentukan apa yang dia mau, karena aku merasa teman-teman yang pilih nomor 1, pacar kamu di masa depan itu mungkin bisa jadi seseorang yang cukup populer. Jatuhnya jauh banget kartunya. Dia adalah seorang yang cukup populer, dan bisa jadi sebetulnya buat dia itu romance atau hubungan percintaan saat ini belum prioritas. Mungkin dia sedang sibuk di karirnya dia, atau dia sedang sibuk di perkembangan dirinya dia, atau dia saat ini juga dekat dengan, aku nggak terlalu merasakan ada energi playboy atau playgirl ya di sini, tapi mungkin dia dekat dengan, ada orang yang tertarik sama dia juga, dan dia punya opsi. Orang ini punya opsi, dan dia bukan tipikal orang yang bisa nentuin opsinya dengan cepat. Bottom of the deck ada Ten of Pentacles. Karena yang aku rasakan di sini adalah mungkin dia dikelilingi dengan lingkungan atau keluarga, atau ya lingkungan pertemanan yang mewajibkan dia untuk mungkin punya standar-standar tertentu dalam hubungan atau dalam pasangan. Kalau teman-teman tertarik, nanti kamu bisa booking video lanjutannya. Di video lanjutan seperti aku sudah bilang di intro, kalau teman-teman nggak skip intro, di video lanjutan yang video berbayar, kita akan cari tahu apakah kalian sudah bertemu atau belum bertemu, pertemuannya gimana, apa sih yang jadi hambatan dalam hubungan kalian, lalu gimana nanti keluarga dia akan memandang kalian, how will they treat you, bagaimana keluarga dia dan teman-teman dia akan memperlakukan kalian, lalu bagaimana keluarga kamu dan teman-teman kamu akan memperlakukan dia, serta saran untuk persatuan kalian. Tapi kalau kamu nanti ngerasa, enggak kok, aku nggak butuh video lanjutannya dan aku ngerasa cukup dengan video ini yang gratis, itu oke, nggak apa-apa. Karena aku juga nggak akan saring pesan-pesan yang aku rasa juga perlu aku bagikan ke kalian. Toh di sini aku hanya sebagai penyampai pesan. Anyway, di sini untuk pacar kamu di masa depan, aku merasakan ada kemungkinan bisa jadi, tapi kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah, please. Karena bisa jadi memang zodiak dia itu, atau di tabel kelahiran atau berchart dia itu banyak unsur-unsur zodiak tersebut, atau dia memang seorang yang memiliki kepribadian persis seperti orang-orang yang berzodiak seperti itu. Seperti apa yang akan aku sebutkan. Yang pertama, bisa jadi orang ini atau jodoh kamu adalah Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius,
Pisces, Cancer, atau Scorpio. Dan orang ini adalah, seperti aku bilang tadi, dia orang yang sangat passionate, dia orang yang sangat bergairah, dia orang yang when they want something, they want something. Ketika dia menginginkan suatu hal, dia akan sangat menginginkan suatu hal. Tapi aku rasa untuk saat ini, walaupun tadi aku bilang aku nggak merasakan ada energi playgirl atau playboy di sini. Dia bukan tipikal yang fuckboy atau fuckgirl, tapi untuk saat ini aku rasa orang ini masih butuh latihan untuk bisa berkomitmen. Berkomitmen di sini bukan hanya dalam hubungan ya, tapi juga berkomitmen dalam mungkin berteman atau bekerja, karena orang ini punya banyak interest, dia punya banyak ketertarikan. Dan akan sangat sulit ya, aku perlu bilang akan sangat sulit, karena aku merasa besar kemungkinan kalian punya saingan di sini. Mungkin pasangan kamu atau pacar kamu dari masa depan adalah seorang yang cukup populer, entah dia sadar atau nggak sadar, dia punya fans atau punya orang-orang yang tertarik sama dia. Jadi ibaratnya kayak gini, kayak perempuan ini, aku nggak tahu ya, dan aku nggak ngomongin gender, aku nggak ngomongin jenis kelamin saat ini, tapi bisa jadi kayak perempuan ini, dia ngelihat ada opsi A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, ada G, ada banyak opsi. Jadi kayak tinggal pilih gitu loh, tinggal pilih dia mau yang mana. Dan dia mau sama yang manapun, dia tahu pilihan dia itu akan memperjuangkan dia. Mungkin dia tahu kamu atau saingan kamu akan memperjuangkan dia. Dan orang ini seperti aku bilang, prioritas dia saat ini karir. Mungkin karena memang dia saat ini tuh lagi fruitfulnya. Wah, dia say fruitful. Mungkin dia lagi berbuah banget ya, atau lagi dalam titik di puncak karirnya dia, atau dia lagi dalam titik di mana dia ngerasa, aduh udah deh, mendingan gue kerja dulu, mendingan gue ngumpulin uang, mendingan gue mapan dulu, mendingan gue sukses dulu, sebelum gue fokus ke masalah cinta, sebelum gue fokus ke masalah romance atau masalah hubungan. I kinda have a feeling this person knows they're charming. Orang ini tahu dia charming. Orang ini tahu dia punya karisma yang bikin orang tertarik sama dia. Tapi jujur aku merasakan ya, dia mungkin punya tendensi lama kalau di PDKT-in. Atau kalau PDKT itu lama. Bukan tipikal orang yang mau buru-buru loh. Karena satu, aku juga merasa orang ini ramah sama orang lain, ramah sama banyak orang, dia friendly. Tapi ketika ada yang ngedeketin dia, yang deketin banget, kayak gimana ya, ada yang PDKT-in dia kalau masih temenan, masih awal-awal, oke, fine, they're fine, mereka nggak akan masalah. Tapi kalau udah PDKT-nya terang-terangan atau kayak udah ditembak di saat dia belum ngerasa dia mau atau dia butuh untuk cari pasangan, ada tendensi ngeghosting atau ada tendensi kayak dia jaga jarak supaya orang ini nggak ngejar dia lagi. Aku rasa ini ada kaitannya dengan Ten of Pentacles ya. Orang ini cukup perfeksionis. Pacar kamu dari masa depan itu adalah seorang yang cukup perfeksionis. Seperti aku bilang tadi, bisa karena mungkin memang dia adalah seorang yang basicnya itu dasarnya adalah orang yang sangat perfeksionis, atau keluarganya dia itu punya standar. Mungkin dia berasal dari keluarga suku tertentu, entah Chinese atau Javanese atau Jawa atau Sunda atau Manado atau apapun, yang keluarganya itu juga punya standar, kayak kalau bisa sama satu suku yang sama ya, kalau bisa sama satu agama yang sama, kalau bisa begini begitu bla 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 bla. Semua list yang panjang yang mungkin dikasih ke dia, yang bikin dia itu sebenarnya sangat-sangat selektif dalam memilih pasangan. Dan entah kenapa aku merasa mungkin dia juga punya bisnis keluarga mungkin, atau dia breadwinner, atau dia penanggung jawab keluarga, atau dia tulang punggung keluarga, atau dia memang besar kemungkinan aku rasa orang ini tuh secara finansial atau secara kondisi status sosial ekonominya dia menengah ke atas. Mungkin dia berasal dari keluarga yang sebetulnya juga berkecukupan, mapan. Tapi aku merasa entah kenapa orang ini punya tendensi boros. Boros untuk hal-hal yang mungkin dia nggak butuh atau belum sepenuhnya perlu. Tapi dia ngerasa kayak, oh ya udah, gue masih single, gue masih jomblo, ya udah, beli aja, belum ada kebutuhan lain, belum ada anak, belum ada keluarga, nggak apa-apa, beli aja gitu. They're not a bad person loh. Aku nggak ngerasa orang ini adalah orang yang jahat.
Karena, tapi lucunya adalah orang ini sadar dia menarik, dia sadar dia good looking, orang ini sadar dia cakep, orang ini sadar dia mungkin ganteng, tapi dia juga sadar kayak looks are not the thing that will keep a relationship. Penampilan gue bukan maaf ya kalau bahasa aku aneh, tapi kita lagi dalam fase Mercury retrograde juga kan, please bear with me. Anyway, dia tahu dia good looking, orang ini tahu dia charming, dia berkualitas, dia tahu dia punya nilai jual lah. Tapi ada masa-masa dimana dia ngerasa kayak ya udah, penampilan gue, looks gue, appearance gue, penampilan muka gue, badan gue, uang gue, tahta gue, keluarga gue, status gue, itu nggak akan jadi sesuatu hal yang bisa mempertahankan hubungan. Orang ini sangat-sangat perfeksionis loh, dan aku bisa bilang dia sangat-sangat picky, dia sangat-sangat pemilih. Tiba-tiba aku denger lagu, ada yang tahu Wikimiki nggak? K-pop group Wikimiki, Piki. Aku terdengar lagunya Wikimiki yang Piki, yang liriknya I'm so picky, I'm so picky. Dan orang ini tuh beneran picky gitu loh, beneran pemilih, beneran milih, dia milih banget, seleksi banget. Tapi kalau kalian nantinya akan jadi, kita lagi bahas pacar di masa depan ya. Kalau nantinya kalian jadi pacarnya dia, memang jadi pacarnya dia dan semesta merestui ini, aminkan saja ya, doakan saja. Karena ketika kalian nantinya jadi pacar dia, berarti dia sudah sangat menyeleksi kandidat-kandidat yang ada. Terus jadinya kayak, oh, you have something yang dicari orang ini. Kalian punya sesuatu hal yang dicari oleh orang ini. Dan berbanggalah kalian karena orang kayak dia yang sangat picky dan perfeksionis ini akhirnya milih kamu, gitu. Coba kita cek ya, energi kamu dan energi dia saat ini. Sebentar. Aku coba channeling dulu deck apa yang perlu kita pakai saat ini. Diva Tripless. Energi kamu yang aku rasa kalian yang saat ini lagi, kamu yang nonton ini, aku nggak tahu kamu laki-laki atau perempuan, tapi kalian lagi dinominasi dengan energi maskulin, energi dia dan energi kalian. Bottom of the deck adalah by the book. Oke. Kita mulai dari energi kamu dulu. Untuk teman-teman yang pilih nomor 1, energi kamu saat ini itu adalah yang maskulin energi. Entah kamu sadar atau nggak sadar, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu lagi dalam fase, kok blur? But I don't think that was a coincidence, karena blurnya. Kalian lagi dalam fase atau kalian lagi dalam titik, mungkin jadi, aku nggak maksud menghakimi ya, tapi ini bahasa aku, ini perumpamaan aku, mungkin kalian tuh lagi jadi kayak pengemis cinta. Pengemis cinta ke Tuhan, pengemis cinta ke semesta. Mungkin kamu lagi dalam fase kayak bertanya-tanya ke Tuhan, bertanya-tanya ke semesta kayak, Tuhan, jodoh saya mana? Semesta, jodoh saya mana? Saya mau nikah, saya mau punya anak, saya mau punya keturunan, atau saya mau punya pacar, saya mau punya pasangan, saya mau ini, saya mau itu, bla bla bla. Jodoh saya mana? Cepet dong dapat gitu, cepet dong kesini gitu. Kamu lagi dalam fase energi maskulin yang sangat kuat. Aku pernah bahas tentang apa itu bedanya energi divine masculine dan energi divine feminine. Setiap manusia, siapapun subjeknya dan apapun jenis kelaminnya, pasti punya energi divine masculine dan punya energi divine feminine. Keduanya itu perlu balance. Kalau keduanya nggak balance, kalian malah bisa menggap-menggap kayak tadi aku barusan gasping. Maksudku keduanya perlu balance itu adalah kalian tuh lagi dalam fase hustling, bekerja sangat keras, berusaha sangat keras. Padahal kunci dari manifesting atau kunci dari law of attraction apapun, entah itu law of attraction jodoh atau law of attraction apapun, adalah penting untuk kita juga bisa berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi berserah kita kita lakukan bagian kita yang terbaik
untuk kita juga bisa paham kalau wait, let me rephrase this. Ketika kita berserah itu artinya kita percaya kalau di depan sana Tuhan juga sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Dan untuk teman-teman yang pilih nomor 1 di sini, yang aku rasakan adalah kamu terlalu berpegangan pada kekuatan kamu, nafsu kamu, ego kamu, keinginan kamu untuk harus memiliki dengan waktu cepat, gitu. Aku keinget lagunya Joy Tobing yang Karena Cinta juga. Yang hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Yang itu. Gini. Sumber dari cinta, apapun itu bentuknya, cinta tanpa syarat terutama, bukan hanya cinta romantis, itu kan dari Tuhan. Di lagunya Joy Tobing itu juga kan dibilang, tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Pardon my voice, maaf kalau suaraku ya begitu apa adanya. Tapi teman-teman, ini energi kamu ya. Kamu tuh kayak terlalu berpegangan pada apa yang kamu rasa terbaik buat kamu. Kamu berpegangan, jatuhnya jadi kayak, I'm sorry I have to say this, jatuhnya jadi kayak kalian gak percaya Tuhan. Jatuhnya jadi kayak kalian itu menuntut segalanya harus sempurna sesuai dengan waktumu, sesuai dengan rencana kamu, tapi kamu jadi kayak gak percaya kalau Tuhan tuh udah nyediain pasangan yang terbaik buat kamu di masa depan sana. Jatuhnya jadi kayak mungkin kamu memaksakan ego kamu atau memaksakan kehendak kamu, dan memaksakan pokoknya kamu harus dapat apa yang kamu mau, pokoknya kamu harus dapat apa yang terbaik buat kamu gitu loh. Beranikan dirimu juga untuk berserah. Tune in atau coba koneksikan dirimu ke energi divine feminine kamu sendiri. Energi untuk bisa surrender, energi untuk bisa menerima, energi untuk bisa berserah. Ibaratnya, kalau gelas kamu masih penuh atau piring kamu masih kotor, kamu gak bisa isi gelas kamu dengan air yang lebih bersih. Kamu gak bisa makan makanan yang lebih enak. Aku sering kasih perumpamaan ini, buffet all you can eat. Sering banget. Ibaratnya kalau kita mau makan buffet, kita mau makan di restoran all you can eat, tapi piring kita kotor atau meja kita kotor, kita nggak bisa makan dong. Tapi kalau piring kita bersih, kita siap makan, dan meja yang mau kita dudukin itu juga bersih, kita bisa makan dengan nyaman. Begitu juga kalau teman-teman sebetulnya lagi minta pacar, lagi minta jodoh, lagi minta pasangan pendamping hidup. Coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu saat ini tuh sebetulnya menginginkan cinta memang dari energi atau dari fase, dari titik dimana kamu ngerasa kamu mau cinta bukan hanya karena kamu terobsesi ingin ada orang yang mendampingi kamu, atau kamu ngerasa kamu butuh ada seseorang yang bisa, oke, kita butuh pasangan yang ada buat kita dan bisa mendampingi kita dalam segala situasi, tapi jangan sampai kita juga terobsesi nantinya menggantungkan segala hal ke dia, ke pasangan kita, atau jadi terlalu ketergantungan sama pasangan kita. Beranikan dirimu juga untuk menjadi seseorang yang bisa percaya, yang bisa cinta, yang bisa sayang sama dirimu sendiri, yang bisa bergantung pada dirimu sendiri dalam segala situasi, supaya kamu nantinya gak terlalu ketergantungan sama orang ini. Dan cinta itu dirasakan, bukan dipaksakan. Aku merasa teman-teman yang pilih nomor 1, mungkin kamu sadar atau nggak sadar, masih punya bayang-bayang masa lalu atau luka yang perlu kamu sembuhkan sebetulnya. Lepaskan itu, bersihkan itu, perumpamaan makan tadi. Bersihkan dulu piring kamu, bersihkan dulu meja kamu kalau kamu mau nambah. Atau kalau kamu mau makanan yang lebih enak lagi. Nggak bisa dong kamu, misalnya kamu mau makan, kamu mau nambah makan steak, tapi di piring kamu tuh masih ada bekas-bekas kotornya yang bisa bikin kamu nggak nafsu makan.
Nggak bisa dong kamu meminta atau kamu berdoa bilang Tuhan mau jodoh, Tuhan mau pasangan, Tuhan mau pacar, tapi kamu masih mungkin masih kepikiran, aduh kira-kira gimana ya, mantan saya yang dulu yang nyakitin saya udah dapat karmanya belum ya, udah menderita belum ya dia, atau kira-kira apa ya balasan yang Tuhan kasih buat dia. Kalau kamu masih merasa belum terima dengan apapun yang sudah terjadi di masa lalu, atau kamu belum bisa ambil karmanya, kamu belum bisa ambil pelajarannya, percaya sama aku, I have to say, I'm sorry to say this, karmanya atau siklusnya akan berulang-ulang kali, pelajarannya terjadi sampai kamu bisa bijaksana dan bisa belajar untuk berani mencintai tanpa syarat. Aku rasa untuk teman-teman yang pilih nomor 1 ini pesannya rada tegas deh. Dan energi dia saat ini, aku rasa energi pasangan kamu, kalian tuh berdua rada-rada mirroring di sini. Kenapa? Karena aku perlu bilang, pacar kamu di masa depan ini, dia seperti aku sudah bilang, dia itu ya mungkin bisa dibilang rada-rada pelin-pelan ya. Rada-rada pelin-pelan karena dia tuh suka bingung gitu loh, suka bingung milih yang mana. Dan dia suka bertanya-tanya, ini orangnya tepat buat saya nggak sih? Ini mantan saya tepat buat saya nggak sih? Ini bener nggak sih? Ini salah nggak sih? Dan ada tendensi pacar kamu di masa depan itu punya isu terkait sering memilih apa yang sebenarnya bukan ditakdirkan buat dia. Cuman karena apa yang dia rasa baik buat dia itu adalah harus jadi yang terbaik buat dia. Not for you, di sini ada kartu not for you. Mungkin saat ini dia juga lagi dalam fase berusaha untuk membersihkan situasi atau karmic situation atau karmic relationship-nya dia. Dan dia juga lagi berjuang untuk menyelesaikan masalah atau isu dari masa lalunya dia yang perlu dia selesaikan. Ada self-worth issues yang aku rasa di sini. Ada masalah self-worth atau masalah kepercayaan diri yang mungkin dimiliki oleh pasangan kamu atau pacar kamu dari masa depan. Energi kalian saat ini, aku udah bilang kalian berdua itu mirroring in some ways kalian mirroring. Kenapa? Karena jauh di dalam lubuk hati kalian itu sebetulnya kalian merindukan kebahagiaan, merindukan serendipity, merindukan kedamaian. Artinya, what did I suddenly breathe? Mungkin kalian merindukan ada momen, ada titik di mana kalian bisa betul-betul bernafas dengan lega. Atau kayak aku tadi menghembuskan nafas dengan ya udah lepas saja, bebas semuanya gitu. Mungkin kamu punya tanggung jawab, selama ini kamu dibebani oleh tanggung jawab tertentu, dan atau dia juga dibebani oleh tanggung jawab tertentu. Tapi kalian itu ibaratnya kalian berdua sama-sama merindukan titik gimana kamu mungkin bisa betul-betul bebas, bisa betul-betul bahagia. Bahagia mungkin tanpa bayang-bayang masa lalu, bahagia tanpa ketakutan masa lalu, atau bahagia tanpa tuntutan perfeksionisme dari orang-orang sekitar kalian, tuntutan atau paksaan kalian harus jadi sempurna atau harus selalu mengikuti keinginan mereka. Kalian berdua ingin bisa betul-betul bebas, bahagia. Tapi kalian tahu nggak gimana cara agar kalian berdua bisa bahagia? Yang aku rasakan adalah kamu perlu menentukan standar kebahagiaanmu sendiri. Beranikan dirimu untuk bisa menjadi independen. Maksudnya menjadi, aku notice aku mukul-mukul atau touching the card. Apa sih, sentuh-sentuh kartunya kayak gini sampai kedengeran suaranya. Dan aku merasa kalian tuh juga perlu belajar untuk jadi lebih tegas. Maksudku lebih tegas gimana? Bukan berarti kamu jahat atau kamu otoriter atau kalian itu harus bosi ke orang-orang sekitar kamu atau kayak senggol bacok atau kayak kasarnya kayak ya udah ini hidup gue yang atur. Bukan. Hati-hati jangan sampai malah jadi sombong. Tapi yang aku maksud adalah kamu dan pasangan kamu atau pacar kamu di masa depan itu, kalian perlu bisa jadi seseorang yang berani untuk menentukan apa yang kamu mau dan apa yang kalian butuhkan. Oke, orang-orang sekitar kita pasti akan selalu kasih saran, kasih input apa yang terbaik buat kita menurut saran mereka. Tapi kalau kalian terlalu ngikutin komentar orang lain atau kalian terlalu ngikutin saran orang lain, jatuhnya jadi kayak kamu menggantungkan kebahagiaan kamu atau kalian menggantungkan kebahagiaan kalian sesuai dengan standar orang lain. Itu bukan standar atau tolak ukur kebahagiaan kamu sendiri. You need to decide which kind of happiness do you want to pursue. Kalian perlu menentukan atau perlu perlu tegas gitu loh, bilang kayak okay, no, I want this kind of relationship, I want this kind of person, I want to date this kind of man, I want to date this kind of woman.
gue mau pacaran sama dia, gue mau menjalin hubungan serius sama dia, saya mau menjalin hubungan serius sama dia, dan ini keputusan saya, tolong hargai keputusan saya. Kalian harus berani untuk speak up sih aku rasa. Kalian perlu berani untuk ngomong dan benar-benar tentukan standar tolak ukur kebahagiaan kalian sendiri. Jangan ikut-ikutan kebahagiaan orang lain, karena nantinya yang akan menjalani hubungan kalian ya kamu, ya dia, bukan orang lain. And last but not least, ayo kita ambil kartu saran buat kalian. Panjang ya, I've told you kan tadi, panjang. Yang pertama sih, saran buat kalian yang pertama itu adalah confidence is your key to success. Rasa percaya dirimu adalah kunci dari kesuksesan kamu. Beranikan dirimu untuk percaya diri. Mungkin kamu atau orang ini juga punya isu-isu rasa percaya diri yang minim, atau kalian sulit percaya diri. Beranikan dirimu mulai dari sekarang, latih untuk bisa lebih percaya diri pada dirimu sendiri. Jangan sering-sering insecure. Karena jujur aku merasakan, kamu dan orang ini kalian mirroring. Kalian suka gampang insecure, suka gampang gak pede. Dan yang kedua adalah, conclusions are within reach. I've told you. Ambil kesimpulan, ambil keputusan. Kalau kamu benar-benar ngerasa ada sikap, ada sifat, ada kebiasaan lama yang perlu kamu tinggalkan, tinggalkan, jangan dibawa-bawa berlarut-larut. Adjustments are required. Butuh keberanian untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Walaupun kalian itu sebetulnya mirroring, kalian sifatnya mirip, atau pola pikir kalian mirip, persepsi kalian mirip, bagaimana cara kalian melihat dunia itu mirip, nantinya kamu dan orang ini juga perlu beranikan dirimu untuk bisa beradaptasi. Saling mengenal satu sama lain dengan lebih dalam lagi. Oke. Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 1. Panjang ya. Untuk pesan yang gratis, kalau kalian tertarik untuk booking video lanjutan yang berbayar, kamu bisa langsung chat ke kontak person Illusion Persist di WhatsApp. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Hai semuanya. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 2 atau opsi gelang Blue Sandstone. Kita akan cari tahu siapa ciri-ciri pasangan teman-teman dari masa depan. Ciri-ciri pacar kalian dari masa depan. Kalau kalian gak skip intro, pasti kalian tahu kalau video ini itu ada 2 bagian. Bagian pertama itu bagian yang gratis, dimana kita akan bahas tentang siapa ciri-cirinya, bagaimana energi kamu dan energi dia, lalu mungkin apa pesan yang mungkin bisa kita ketahui lagi, dan apakah sudah bertemu atau belum, mungkin kalau ada pesannya sekilas atau tidak. Dan ya, tapi aku nggak akan membatasi apapun pesan yang akan kalian terima, karena tuh aku hanya sebagai messenger atau sebagai penyampai pesan saja. Dan di bagian kedua itu ada bagian yang berbayar. Nggak mahal, hanya 50.000, tapi kalau teman-teman ngerasa kamu nggak butuh lanjutan video berbayar atau video lanjutannya, nggak apa-apa. Di video lanjutan itu nanti kita akan bahas tentang konfirmasi apakah sudah bertemu atau tidak dan bertemunya di mana. Lalu kita akan mencari tahu juga kira-kira untuk teman-teman yang pilih Blue Sandstone ini, apa sih yang sebetulnya jadi hambatan, kenapa kamu dan jodoh kamu belum bersatu, dan kira-kira apa yang akan dipikirkan, bagaimana perlakuan keluarganya dia ke kamu, bagaimana perlakuan keluarga kamu ke dia, bagaimana reaksi atau perlakuan teman-teman kamu, teman-teman dia ke kalian. Lalu kita juga akan mencari tahu di video lanjutan kira-kira apa sih yang dia paling suka, sikap sifat kamu, atau apa yang bikin dia jatuh cinta ke kamu, dan vice versa, apa yang bikin kamu jatuh cinta ke dia. Lalu apa yang mungkin sifat atau sikap yang kalian gak suka dari satu sama lain, serta saran agar kalian tuh bisa cepet union atau bisa cepet bersatu. Tapi, seperti aku sudah bilang, kalau kamu ngerasa kamu gak butuh video lanjutan, gak apa-apa. Ini, aku bingung jujur kenapa tiba-tiba tadi aku terpanggil buat megang ininya, megang kristalnya dulu, dan sambil aku menjelaskan ketentuan, penjelasan tentang video ini, info tentang video ini. Tapi aku rasa pasangan kalian, pacar kalian itu adalah seorang yang sangat detail oriented. Not in a bad way. Kita belum shuffle kartu dan kita nanti akan cek di kartu. Tapi di sini aku juga lagi coba tarik energi. Tadi nomor 1 aku nggak terpanggil buat tarik energi gelang loh. Nggak terpanggil untuk tarik energi dari kristal. It feels so warm. Orangnya sebenarnya orang yang sangat hangat. Batu kristal yang asli itu pasti batunya terasa dingin.
pasti dingin, tapi energinya bisa terasa hangat, bisa terasa panas, atau sesuai dengan kondisi yang relevan. Di sini kita lagi bahas tentang calon pacar atau calon pasangan teman-teman di masa depan. Dan dia adalah orang yang ramah sebetulnya, lembut. Ini aku rasa anget banget loh kristalnya. Coba ya, sekarang kita cari tahu dari tarot bagaimana ciri-ciri atau informasi atau kepribadian dari calon pacar. The Fool, lalu ada Ace of Swords. Orang ini cerdas. Aku bisa bilang dia berani. Dia itu menyukai sesuatu hal yang unik. Dia menyukai sesuatu hal yang di mata orang lain itu mungkin terasa nyentrik atau beda. Nanti kita akan bahas zodiak di sini, tapi kalau aku ngomongin zodiak nanti jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Karena mungkin bisa jadi zodiaknya dia itu, atau memang dia seseorang yang memiliki sifat atau kepribadian seperti zodiak-zodiak tersebut, atau di birth chart atau tabel kelahiran dia itu banyak unsur-unsur zodiak tersebut. Dia adalah orang yang aku bisa bilang orang ini pekerja keras, sangat-sangat pekerja keras, tapi bukan orang yang money oriented. Cuman dia itu orang yang sangat kreatif. Dia orang yang suka tertarik untuk mencoba hal-hal baru. Maksudnya mungkin nanti kita bisa akan konfirmasi kira-kira dia kerja apa. Tapi aku rasa orang ini adalah seorang yang misalnya dia nggak masalah gitu loh. Misalnya dia kerja kantoran, terus dia juga punya selingan atau punya job desk, punya side job, mungkin buka bisnis, buka usaha online. Dia orang yang suka mencoba hal-hal baru. Five of Wands. Bottom of the deck ada di Chariot. Oke. Ada energi kompetisi di sini. Mungkin orang ini punya saingan saat nanti ngedeketin kamu. Atau kamu yang perlu untuk... Aku rasa saingannya lebih dari pihak kamu sih. Maksudnya mungkin saat dia lagi ngedeketin kamu, atau kalian berdua lagi PDKT gitu, kamu juga mungkin aku nggak ngelihat ada energi kayak rebut ya atau perusak hubungan orang lain ya, tapi lebih ke orang ini atau pasangan kamu di masa depan tahu kalau dia itu perlu, ibaratnya perlu berjuang atau perlu berkompetisi agar dia bisa memenangkan kamu, agar dia bisa menangin hati kamu. Kalau aku diam bukan berarti aku menghilang ya, tapi aku coba channeling energinya. Karena untuk teman-teman nomor 2 ya, aku rasa energi kalian tuh energi yang berjiwa muda banget loh. Dan kalian tuh free spirit banget. Kamu dan jodoh kamu sama-sama free spirit. Dan aku ngerasa kayak kalian bukan tipe-tipe yang kalian bukan tipe-tipe orang-orang yang takut buat jatuh cinta. Tapi kalian juga bukan tipe-tipe orang-orang yang kayak apa ya, kayak kalau udah suka sama satu orang terus pokoknya harus jadi sama orang itu. Bucinnya sebucin itu. Maksudnya bucinnya jadi kayak bukan ada ya. Dan sangat mungkin ada orang yang sekalinya dia suka sama orang, sekalinya suka tertarik sama orang, langsung jadi kayak obsesi atau kecanduan orang itu harus jadi milik saya. Tapi kalian itu tuh tipikal orang-orang yang kamu yang lagi mendengarkan ini, atau mungkin pasangan kamu juga, kalian tipikal orang-orang yang kamu ngerasa, orang ini menarik nih, coba dulu deh. Tapi kalau nggak cocok, aku rasa kalian juga nggak masalah. Kalian bukan tipikal orang-orang yang susah move on. Bukan tipikal, kalau kamu ngerasa ini nggak cocok, mungkin paling ini bukan buat kamu. Tapi kalian bukan tipikal orang yang kalau sakit hati, kalau dikecewakan, iya kalian akan sakit hati. Tapi aku rasa kalian tuh tipikal orang-orang yang kalau nggak cocok ya udah, jangan dipaksain, coba cari yang lain aja, coba cari yang baru aja.
daripada menyakiti diri sendiri, daripada bikin susah diri sendiri. Mungkin kalian tipikal orang-orang yang YOLO, you only live once. Kita tuh hidup cuma sekali, jadi cobain aja dulu. Bukan berarti bad boy atau bukan berarti bad girl, bukan berarti jahat atau nakal, cewek nakal atau cowok nakal, tapi lebih ke kayak ya udah, kita hidup cuma sekali. Kalau disia-siain hidup cuma sekali terus berlarut-larut mikirin orang yang sama yang udah nyakitin kita, malah rugi di gue. Kalian kayak tipikal orang-orang yang seperti itu. Dan mungkin calon pacar kamu di masa depan itu tahu tentang hal itu. Dia tahu kalau misalnya ibaratnya kalau dia nyanyiin kamu, ya udah dia yang rugi, dia yang kehilangan kamu. Jadi dia ibaratnya dia sadar kalau nantinya dia harus muter otak. Dia harus berpikir supaya dia bisa menangin kamu dari saingan-saingan dia yang lain. Mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini kalian itu punya karismamu sendiri, atau memang kamu ganteng, kamu cantik, kamu populer. Terus pasangan kamu, pacar kamu dari masa depan itu tahu kalau misalnya, oh, I need to step up my game nih. Gue perlu meningkatkan kualitas permainan gue. Maksudnya gue perlu meningkatkan kualitas PDKT gue. Gue perlu meningkatkan dan menunjukkan kalau gue berkualitas, kalau gue pantas nih. Gue layak nih untuk bersama dengan dia, bersama dengan kamu. Gue harus buktiin kualitas gue dulu supaya orang ini mau milih gue. Kenapa? Karena jujur aku rasa orang ini dia free spirit, dia juga bukan tipikal orang yang bisa dikekang dari awal. Bukan tipikal orang yang bisa diposesifin dari awal. Maksudku adalah dia perlu, sekali lagi aku bilang ya, jangan langsung overthinking, jangan langsung negative thinking, karena dia bukan tipikal bad boy, bad girl, fuck boy, fuck girl. Bukan, tapi lebih ke kayak dia mau mastiin yang dia pilih adalah orang yang tepat. Dan dalam prosesnya menemukan orang yang tepat, it's not a problem for this kind of person. Bukan masalah buat orang kayak dia untuk coba jalan ke kanan, coba jalan ke timur, coba jalan ke barat, coba jalan ke tenggara, coba jalan ke utara, coba jalan ke selatan. Dia coba semuanya. Karena bottom of the deck di sini adalah, bottom of the deck kalian itu adalah Chariot. Orang ini, aku rasa tipikal pasangan kamu di masa depan itu adalah orang yang bisa dibilang populer. Dia populer dalam caranya sendiri. Mungkin dia punya, aku nggak ngeliat dia punya fans, tapi memang dia populer. Populer dalam konteks, bukan berarti dia nggak cakep atau nggak ganteng dengan aku bilang nggak punya fans ya, tapi lebih ke kayak, mungkin dia tipikal orang-orang yang disegani di lingkup pertemanannya, disegani di lingkup kerjaannya dia. Mungkin ada orang-orang yang tertarik juga sama dia, tapi dia tuh lebih kayak dari awal kalau dia ngerasa tertarik dengan seorang, pasti dia akan kasih respon, kasih lampu hijau, kasih feedback. Tapi kalau dia nggak tertarik, mungkin dari awal juga dia akan bilang kayak, kita temenan aja ya, gue lagi nggak nyari pacar nih, gue lagi nggak nyari hubungan, tapi kita bisa jadi teman. Dia orang yang sangat tegas, orang yang sangat cerdas, dan mampu untuk berkomunikasi, mampu untuk menyampaikan perasaan dia. Pinter, orang ini pinter. Mungkin dia memang suka baca buku, atau dia suka belajar, dia suka ngobrol sama orang lain, dia suka nyari-nyari ilmu, nyari-nyari bahan belajar, nyari-nyari bahan diskusi. Dan aku juga nggak terlalu ngeliat orang ini karir oriented atau sangat-sangat fokus ke karir doang, tapi lebih ke dia suka belajar hal-hal baru, dia suka mencoba hal-hal baru, dan dia sangat setia, dia sangat loyal sama teman-temannya. Mungkin dia juga punya, ibaratnya punya kaki tangan, atau memang mungkin dia punya asisten-asisten yang dia percayai, atau dia punya sahabat yang sangat dia percayai. Jadi walaupun banyak orang tertarik untuk jadi teman dia, walaupun banyak orang penasaran kayak pengen deket sama dia, pengen kenal sama dia, tapi aku rasa trusted people-nya dia, atau lingkup pertemanan, inner circle-nya dia yang benar-benar dia percaya ya, ibaratnya kayak lo lagi, orangnya itu lagi. Orang-orang yang dia percaya itu sangat minim, sangat minim. Tapi bukan berarti dia sombong atau nggak membuka diri buat orang lain. Malah aku rasa orang ini tuh sebetulnya dia suka berbagi, dia suka bagi ilmu, dia suka bagi rezeki ke orang lain. Dia benar-benar suka hal-hal berbau alam. Mungkin dia suka traveling,
atau mungkin dia suka jalan-jalan, atau mungkin dia suka hal-hal terkait budaya, traveling ke budaya-budaya atau negara-negara asing. Dia suka mencoba hal-hal baru, dia suka newness, dia suka nyari tahu. Kayak ada yang pernah nonton ini nggak? Ini lama banget. Udah lama, tapi ada yang pernah nonton Art Attack nggak? Dulu ada di Disney Channel. Serial kayak coba-coba bikin prakarya baru. Dan orang ini tuh kayak host atau kayak pembawa acaranya Disney Channel, yang dia itu punya ide-ide kreatif untuk menciptakan suatu hal baru dari hal-hal yang mungkin orang lain tuh nggak pernah duga. Dan aku rasa tipikal pacar kamu atau pasangan kamu di masa depan ini adalah seorang yang memang terbiasa menyibukkan diri di karir dan pertemanan. Aku nggak bisa bilang dia ansos ya, atau dia nggak bisa untuk mencintai atau nggak bisa untuk buka hati, tapi prioritas dia, fokus dia saat ini mungkin lebih ke karir, atau fokus dia dan prioritas dia saat bertemu kamu itu lebih ke karir. Tapi bukan karena matre atau bukan karena terlalu terorientasi pada uang, tapi lebih ke kayak dia ngelihat ada celah bisnis nih, oke, dijalanin. Dia ngelihat ada peluang bisnis, atau dia ngelihat ada kayak kesempatan untuk invest di ini, invest di itu, langsung dijalani, coba gitu loh. Kayak ya udah, coba aja dulu. YOLO, you only live once, penganut YOLO sih kayaknya perasaan ini orang. In a good way, in a really good way. Dan atau dia tipikal orang-orang yang aku juga merasakan kalau teman-temannya ajak nongkrong, kayak nongkrong yuk, atau main yuk, atau naik gunung yuk, manjat gunung yuk, atau traveling yuk. Kalau dia rasa dia siap dan dia mampu secara finansial, secara kesehatan dia juga sehat, lalu dia ngerasa dia mau, ya udah dijalanin gitu loh. Kayak dia bisa juga ninggalin kerjaan dia untuk jalan sama temennya, untuk hangout, untuk diskusi sama temennya. Entah kenapa aku benar-benar ngerasa orang ini sangat-sangat disegani loh. Mau laki-laki atau perempuan, dia sangat disegani. Jujur aku merasa orang ini kadang-kadang omongannya bisa pedes, tapi dia nggak sadar kalau omongannya bisa nyakitin orang lain. Mungkin gini, aku kasih contoh kasus temen aku punya teman, I'm not gonna mention his name, aku nggak akan ngomongin namanya dia siapa. Tapi temanku ini dia terbiasa kerja di bidang, higher ups gitu, higher ups management. Dia nggak sombong, dia orang yang sangat baik, sangat baik. Tapi memang karena dia terbiasa berinteraksi dengan mungkin bos-bos, atau terbiasa berinteraksi dengan orang-orang kalangan menengah ke atas, orang-orang kantoran. Ketika dia mungkin bertemu dengan orang-orang kalangan menengah atau menengah ke bawah, dia cenderung diem. Karena dia nggak tahu gimana cara ngomong. Tapi dengan dia diem bukan berarti dia jahat. Dia bisa bantu-bantu orang-orang. Temanku ini contoh kasusnya, dia bisa bantu-bantu orang. Mungkin kalau dia kasih tips ke tukang parkir, dia kasih tips ke mungkin jodoh kamu atau pasangan kamu, itu adalah seorang yang memang love language atau bahasa cintanya adalah action, tindakan. Bukan words of affirmation, atau bukan perkataan. Karena aku ngerasa orang ini bisa sarkastik, ngomongannya bisa jahat buat orang-orang yang ngerasa hatinya tuh lembut banget loh. Tapi aku nggak bilang orang ini jahat, cuman lebih ke kayak contoh kasus temanku tadi, dia bisa kasih uang, kasih materi, kasih sembako, kasih apa, dia bisa donasi, dia bisa charity, tapi dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa nyampein apa yang mau disampaikan. Tapi kalau misalnya dia disuruh meeting atau disuruh ketemu sama bos-bos, bisa. Bos-bos dari negara-negara lain bisa ngomong dia. Bisa, karena dia memang terbiasa di dunia kerja, dunia karir. Atau kalau ketemu sama temanku itu contohnya, kalau dia ketemu sama aku atau dia ketemu sama orang-orang yang nyambung sama dia, wah bisa bawel. Tapi sama orang baru atau sama orang-orang yang dia belum kenal, atau sama orang-orang yang dia ngerasa this is not my comfort zone, ini bukan zona nyaman saya, dia nggak akan bisa seterbuka itu. Nah, aku rasa pasangan kamu, pacar kamu juga seperti itu. Dengan orang-orang yang sudah dia percaya, aku rasa ada 2 orang sih. Ada 2 orang, atau ya 2, 1 atau 2,
yang sangat-sangat dia percaya, yang ibaratnya jadi kayak kaki tangan dia, jadi kayak apa ya, ride or die partnernya dia banget. Yang orang-orang ini tuh dan entah kenapa tiba-tiba aku teringat ini, Dominic Toretto di Fast and Furious. Teman-temannya Dom kan itu lagi kan. Teman-temannya Dom dia lagi. Bukan karena jahat kan, Dom orang yang baik kan. Tapi memang karena dia ngerasa dia orang-orang yang nyaman. Dia nyari orang-orang yang bisa bikin dia nyaman. Dan pacar kamu atau pasangan kamu di masa depan ini juga akan mencari orang-orang yang bisa bikin dia nyaman. Mungkin perkataan dia itu bisa menyakiti orang-orang sekitar dia, karena dia orang ini benar-benar blatantly saying everything banget. Dia benar-benar tipikal orang yang jujur banget, nggak bisa filter omongan. Aku rasa bukan dalam cara yang negatif, tapi kayak dia mau segala hal sempurna. Aku nggak lihat dia perfeksionis dalam cara yang jahat, tapi dia mau teman-temannya tuh juga ibaratnya berjalan di jalur yang tepat lah. Dia mau teman-temannya sukses juga. Tapi aku rasa orang ini mungkin bisa posesif. Mungkin dia bisa posesif ke kamu, atau dia mungkin juga bisa posesif ke teman-temannya dia. Dalam tujuan yang positif, karena dia nggak mau teman-temannya salah jalan. Dan tadi, zodiak. Kalau aku ngomongin zodiak, tapi please jangan langsung ditelan mentah-mentah. Karena mungkin bisa jadi zodiaknya dia itu, atau ada banyak unsur-unsur zodiak itu di tabel kelahiran atau birth chart dia. Antara Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio. Entah kenapa ngerasain antara itu. Tapi notabene di air sign. Notabene antara air sign atau earth sign. Antara Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn. Coba kita cek ya. Energi kalian saat ini. Dan energi dia dan energi kamu juga. Coba kita cek energi dia saat ini. Energi kalian. Thank you. Observer. Energi kamu dan energi I've told you. Yang mau laki-laki, bottom of the deck-nya adalah orphan. Aku rasa orang ini juga tipikal orang-orang yang terbiasa sendiri. Terbiasa ngapa-ngapain sendiri. Kalaupun dibantu, atau kalaupun ada orang yang bantu di sekitar dia, mungkin ya orang-orang ini dia tipikal orang-orang yang mungkin punyanya asisten dibanding punya teman-temannya dia itu lagi. Tapi kalau asisten, bawahan, atau sekretaris mungkin dia punya. Atau bawahan orang-orang yang mungkin satu bidang, satu profesi dia punya. Orang-orang yang dia percaya dia punya. Terutama secara karir oriented lah. Jadi secara hierarkis dia punya orang-orang yang dipercaya, yang ada di bawah dia. Tapi mungkin dalam menjalin hubungan, ya orang-orang sekitar dia ya itu lagi. Jujur di sini aku belum terlalu merasakan apakah sudah bertemu atau belum. Tapi untuk energi kalian berdua itu ada kartu observer. Di sini yang aku rasakan adalah saat ini Tuhan dan semesta itu, kalian pernah nonton videonya Delusion Prestige yang tentang tips and tricks manifesting jodoh, Kak? Coba tonton video aku yang itu. Itu udah lumayan lama sih. Tapi aku pernah sharing. Coba cari video Delusion Prestige tentang, mungkin itu salah satu video aku yang paling banyak ditonton orang. Jadi kalau kamu cari di akun aku, di home akun aku, itu bisa cari dari video yang paling populer. Ada video tips and tricks manifesting jodoh atau law of attraction buat jodoh. Kamu bisa tonton itu, please tonton itu. Kenapa aku sarankan kalian buat tonton itu? Bukan karena aku cari viewers, bukan karena aku cari penonton, tapi memang karena kartu kamu lagi observer. Energi kalian lagi observer. Maksudku adalah, kamu lagi nyari nih, aku rasa. Kamu lagi nyari, dan kamu lagi bertanya-tanya tentang siapa jodoh kamu, siapa pasangan hidup kamu, siapa pendamping hidup kamu, siapa calon pacar kamu. Dia juga aku rasa lagi nyari.
tapi frekuensi kalian belum ketemu. Sama kayak fox atau binatang ini, dia lagi pegang teleskop, dia lagi nyari bulannya di mana. Dia ngeliatnya ke atas, dia nyari, tapi dia nggak lihat kalau bulannya itu ada di depan sana. Entah kenapa aku merasa, ini coba akan kita konfirmasi ya di video lanjutan, tapi entah kenapa aku rasa mungkin banyak di antara kalian yang sebetulnya belum ketemu. Waduh, saya belum ketemu. Mungkin banyak di antara kalian yang belum ketemu. Belum ketemu atau sudah ketemu, tapi kenapa belum ketemu dan kenapa sudah ketemu tapi kalian nggak nyadar? Karena you've been looking at it at the wrong place. Kamu nyarinya di tempat yang salah. Kamu nyarinya di daerah yang salah, nyari di tempat yang salah, atau nyari dengan alasan yang salah. Contoh gampang adalah, aku sering kasih perumpamaan ini juga. Kita nggak bisa meminta cinta ke Tuhan, ke semesta, atau kita nggak bisa meminta pendamping hidup ke Tuhan, ke semesta, dari sudut pandang kita ngerasa kita kekurangan cinta. Malah hati-hati pikiranmu, frekuensimu itu yang nantinya akan menarik banyak energi kekurangan. Beda ceritanya kalau kita merasa atau kita meminta cinta dari sudut pandang dan dari persepsi, Tuhan, saya pengen cinta, saya ingin dicintai, saya ingin pasangan hidup, saya ingin pendamping hidup, saya ingin pasangan dan pendamping hidup yang bisa mencintai dan menerima saya apa adanya. Karena saya sadar, saya pun nantinya mau untuk menjadi pasangan yang terbaik buat dia. Saya pun juga mau jadi orang yang bisa diandalkan oleh dia. Saya mau kita juga bisa membagikan cinta saya. Bukan, jadi cari cinta memang karena kamu siap untuk membagikan cinta. Bukan cari cinta karena kamu ngerasa saya harus punya cinta itu buat diri saya sendiri. Pastikan kamu juga minta cinta karena kamu siap untuk mencintai juga. Pas aku lihat kamera barusan 22 angel numbers. Karena aku benar-benar ngerasain loh, gimana Tuhan tuh sebetulnya lagi protect kamu, lagi ngelindungin kamu, dan lagi ngelindungin pasangan kamu. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena semesta jahat, tapi lebih ke karena beliau tahu saat ini mungkin kamu belum sepenuhnya siap. Mungkin kamu masih takut kesepian, mungkin kamu masih takut sendirian, mungkin kamu masih takut gak ada yang bisa nerima kamu apa adanya, gak ada yang bisa mencintai kamu apa adanya. Padahal Tuhan dan semesta mau kamu untuk bisa cari dulu apa yang bisa bikin kamu bahagia. Cari dulu, arahin teleskopnya ke arah yang tepat. Cari cinta di tempat yang tepat. Gimana cara kamu bisa cari cinta ke tempat yang tepat? Cintai dirimu sendiri dulu. Karena esensi cinta pada akhirnya adalah dirimu sendiri dulu. Kamu nggak bisa minta orang sayang sama kamu kalau kamu belum bisa sayang sama dirimu sendiri. Kamu nggak bisa orang cinta sama kamu kalau kamu juga belum bisa cinta sama dirimu sendiri. Aku rasa kamu dan pasangan kamu saat ini lagi mirroring dalam konteks kalian sama-sama nyari cinta atau sama-sama pernah cari cinta di sudut pandang atau di sudut persepsi di tempat yang salah. Lalu, ini energi kamu dan ini energi dia. Ini rada mirip nomor 1 ya. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini, mungkin kamu juga terpanggil untuk nonton video nomor 1. Aku nggak tahu kenapa, tapi di sini ada higher power. Seperti yang aku bilang tadi. Saat ini, kalau kamu masih single atau kalau kamu masih jomblo atau kamu masih bertanya-tanya ini orang yang tepat atau bukan, Tuhan dan semesta mau melatih teman-teman untuk bisa percaya. Tuhan dan semesta mau melatih teman-teman untuk bisa surrender atau berserah. Jangan paksakan egomu atau nafsumu dengan mengemis atau memaksa ke Tuhan kayak, Tuhan pokoknya orangnya harus dia. Itu jatuhnya jadi kayak kamu bergantung pada kekuatan kamu atau ego kamu, tapi kamu tidak bergantung pada kemampuannya Tuhan. Maksudku adalah, kamu mau cinta, tapi kamu ngotot Tuhan pokoknya subjeknya harus si A ya, harus si B ya. Padahal mungkin di luar bayangan kamu, di luar nalar kamu, Tuhan tahu kalau ya toh, aku mau ngomong si A atau si B atau orang yang kamu pikirkan itu bukan yang terbaik buat kamu, terus kertasnya jatuh.
Belajar untuk beranikan dirimu untuk berserah dan percaya kalau oke, the higher power, the divine, Tuhan semesta itu punya rencana yang terbaik buat kamu. Kenapa aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2 ini mungkin kamu juga sudah lama jomblo ya, atau kamu sudah lama menutup diri. Dan yang perlu kamu lakukan saat ini sebetulnya surrender, berserah. Aku nggak ngelihat teman-teman punya isu atau punya masalah dendam atau luka masa lalu yang mungkin belum selesai. Mungkin ada yang masih punya luka masa lalu yang belum selesai. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah tunggu, sabar, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya semesta. Karena Tuhan akan mengirimkan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Belajar untuk cintai dirimu sendiri dulu. Energi kalian butuh, self love itu penting di sini, besar di sini. Maksudku adalah bottom product kalian adalah orphan, sepian, sendirian. Kamu ada energi codependency di sini yang kalau misalnya kalian paksakan kamu harus bertemu dengan pasangan kamu saat ini, bisa jadi malah kamu jadi terlalu codependent atau kamu terlalu ketergantungan sama dia. Kamu jadi terlalu ketergantungan dengan pasangan kamu. Dan itu bukan sesuatu hal yang Tuhan mau. Itu bukan sesuatu hal yang semesta mau. Semesta dan Tuhan mau kamu agar bisa jangan bergantung pada manusia, tapi bergantung sama dirimu sendiri dan bergantung pada beliau saja. Manusia bisa mengecewakan, tapi beranikan dirimu untuk percaya pada rencananya Tuhan. Beranikan dirimu, aku rasa aku gak menghakimi, tapi untuk teman-teman yang pilih nomor 2, no wonder. Aku baru nyadar. Blue Sandstone, kalian milih Blue Sandstone. Blue Sandstone ini kristal yang identik dengan kristalnya para empat. Kristal untuk orang-orang yang mungkin sedang terbangkitkan secara spiritual juga. Dekatkan dirimu ke Tuhan, dekatkan dirimu ke Sang Pencipta. Bukan berarti kamu mati, tapi kenali siapa Tuhanmu, kenali siapa Penciptamu, dan pahami apa kapasitas dan apa kemampuan yang bisa beliau berikan, bisa beliau kasih ke kamu. Semakin kamu bisa mengenali siapa Tuhanmu, semakin kamu paham juga pasti kalau misalnya Tuhan yang sama yang bisa menulis cerita cinta yang terbaik buat orang lain, pasti juga bisa juga untuk menulis cerita cinta yang terbaik buat dirimu sendiri juga. Energi jodoh kamu atau energi pasangan kamu itu yang aku rasa orang ini juga mungkin saat ini lagi punya masalah emosi yang perlu dia damaikan, punya masalah kendala di emosi yang perlu dia selesaikan, dan mungkin orang ini juga dia perlu belajar untuk buka hati karena dia terlalu bergantung pada energi maskulinnya dia. Mau laki-laki atau perempuan, kita semua punya energi maskulin dan punya energi feminin. Dia masih perlu belajar untuk melunakkan hatinya dia. Mungkin kehadiran kamu nantinya bisa bantu dia untuk melunakkan hati dia. Mau bantu dia untuk bikin dia percaya cinta lagi. Karena kalian berdua tuh sama-sama pernah, kalian sama-sama paham tentang gimana rasanya kesepian. Tapi cara kamu berdamai dengan kesepian itu berbeda. Dia mungkin fokus ke kerja, fokus ke karir. Sedangkan kamu, kalau kamu ngerasa kesepian, mungkin kamu tipikal yang ngeluh, atau kamu tipikal yang Tuhan mana nih jodoh saya, Tuhan mana pendamping saya. Yang satu jadi kayak kabur-kaburan, yang satunya lagi malah jadi kayak terlalu merasa bahwa hidupnya time to give rather than take. Terlalu merasa bahwa hidupnya dia itu perlu saya yang terima. I need to take. Saya perlu dapat apapun yang terbaik. Pokoknya cinta itu harus tentang menerima. Sedangkan saran kamu adalah cinta itu bukan hanya sesuatu hal yang perlu untuk diberikan. Mungkin kamu juga perlu melatih dirimu untuk bukan terus kamu yang kasih segala hal, tapi izinkan dirimu untuk menerima cinta juga. Dan jangan cuma mau jadi orang yang menerima cinta saja, tapi pastikan kamu juga bisa memberikan cinta. A time to give rather than take. Semakin banyak kamu menginginkan cinta, pastikan kamu juga semakin berani untuk memberikan cinta. Bukan hanya ingin menerima saja. Coba kita cek sarannya. Satu lagi buat teman-teman. Okay. A new start is coming. Awal baru menantimu di depan sana. Ada awal baru yang menanti dirimu di depan sana. Jangan izinkan dirimu terus-menerus mengulang-ulang kejadian di masa lalu, atau jangan ungkit-ungkit apa yang sudah terjadi di masa lalu terus.
Izinkan dirimu untuk memulai sesuatu hal yang baru, memulai dan menerima cinta yang baru. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye, God bless, I love you. Kalau teman-teman lanjut video lanjutan, chat ke WhatsApp ya. Dan sekarang kita lanjut ke video lanjutan. Lanjut untuk yang terakhir. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau gelang 7 cakra. Kita akan cari tahu bagaimana ciri-ciri detail tentang pasangan teman-teman. Kalau teman-teman gak skip intro, mungkin kalian pasti tahu kalau misalnya video ini ada video lanjutannya berbayar. Tapi kalau nanti teman-teman merasa sudah cukup dan kamu ngerasa nggak butuh video lanjutannya, it's okay, nggak apa-apa. Karena toh aku nggak akan membatasi aliran pesan yang nanti kita akan terima bersama-sama. Kita untuk video yang gratis, untuk yang dikonsumsi publik, bukan yang berbayar, kita akan bahas tentang ciri-ciri pasangan kamu, lalu bagaimana energi kalian saat ini, energi dia, energi kamu, dan saran bagaimana agar union atau persatuan kalian bisa lebih cepat. Tapi something, aku merasakan suatu hal di sini. Wait a second. Tunggu. Kenapa Spotify aku tiba-tiba ngeplay lagu Just the Way You Are? Padahal aku rasa tadi playlist aku tuh sudah di-set untuk hanya play lagu yang sama. Aku gak percaya coincidence, aku gak percaya kebetulan. Dan aku baru mau ngomong tentang energi kristal ini. Tadi nomor 1 aku gak terpanggil untuk cek energi kristalnya. Tapi nomor 2 dan nomor 3 anehnya aku terpanggil untuk cek energi kristalnya. Batu kristal yang asli itu pasti dingin batunya. Ini batunya dingin, cuman aku ngerasa kayak it's so warm. Energi itu kerasa kayak hangat banget. Energi kalian, energi kalian dan energi pasangan kalian di masa depan kerasa sangat hangat. Dan aku masih penasaran kenapa aku terima pesan dan kenapa tadi tiba-tiba ke shuffle, ganti lagunya jadi Just the Way You Are-nya Bruno Mars. Aku rasa pasangan kalian adalah seorang yang sangat romantis. Mungkin kalau dia nggak romantis, dia jago ngomong, jago gombal, atau jago this person knows what to say and when to say whatever they need to say. Kenapa aku terima pesan itu? Orang pasangan kamu di masa depan itu dia tahu apa yang perlu dia katakan, dia tahu apa yang perlu dia sampaikan, dan kapan dia perlu mengatakan itu. Nine of Pentacles. See? Six of Cups. What else do we need to know about this person? See? The Empress. Okay. Mau laki-laki atau perempuan, orang ini good looking. Orang ini cakep. Wheel of Fortune. Bottom of the deck adalah Ten of Wands. Jujur yang aku rasakan di sini, tapi kalau aku ngomongin zodiak jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Yang aku rasakan pertama-tama adalah orang ini, mau laki-laki atau perempuan, dia sebetulnya zodiaknya bisa apa aja. Tapi bisa antara Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio yang dominan di bercat atau tabel kelahiran dia, atau mungkin dia memang memiliki banyak unsur-unsur zodiak seperti zodiak tersebut. Tapi ini bisa apa aja. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Dia adalah seseorang yang sangat-sangat pekerja keras. Entah kenapa aku merasa mungkin secara finansial sebetulnya dia berkecukupan. Sebetulnya dia mungkin juga berasal dari keluarga yang berkecukupan atau keluarga yang berada. Tapi selain dia memang sudah bisa kita sebut privilege ya. Selain dia juga memang privilege atau entah kenapa aku merasa orang ini jago manifesting. Karena ada 2 kartu Major Arcana loh. Kalian dapat 2 kartu Major Arcana di traits and personalities-nya dia.
orang ini jago manifesting, atau dia punya bakat manifesting atau bakat manifester, bakat law of attraction yang kuat kalau dia sebetulnya paham dan tahu gimana cara untuk memanfaatkan bakat-bakat tersebut. Dia mungkin memang sudah privilege atau sudah berkecukupan dari kecil, tapi dia juga adalah seorang yang bukan yang mau laki-laki atau perempuan, dia bukan yang manja atau bukan cuma mau manfaatin harta atau uang atau kekayaan keluarganya saja. Orang ini mungkin dia suka alam, dia suka tumbuhan, dia suka bunga, dia suka tanaman, dan mungkin dia juga suka anak kecil. Ada ketertarikan dengan anak kecil. Mungkin beberapa di antara kalian orang ini mungkin pernah menikah, karena aku rasa banyak yang pilih nomor 3 juga, karena energi pesan yang keterima juga banyak. Mungkin dia suka anak kecil, atau mungkin dia pernah menikah dan dia punya anak kecil, atau dia itu sebenarnya seorang yang berjiwa muda dan bisa gampang nyambung sama anak kecil. Gampang nyambung dalam anak kecil bukan berarti dia kayak kekanak-kanakan, tapi mungkin dia kayak suka ngeliat bayi atau suka kayak kasih hadiah ke anak kecil, mungkin dia punya ponakan atau dia punya teman-temannya, dia udah ada yang punya anak, terus dia suka main sama ponakan-ponakannya dia. Ini aku rasa energinya tuh kayak pasangan kamu di masa depan itu jadi kayak yang akan jadi atau bakalan jadi atau bahkan sudah jadi favorite aunt atau favorite uncle, om paling favorit atau tante paling favorit lah di tengah kelompok anak kecil ponakan. Aku ngebayangin kayak ada acara keluarga atau family gathering, dan orang ini nih kayak om atau tante yang dia suka bagi-bagi coklat, dia yang suka bagi-bagi angpau, dia suka bagi-bagi hadiah ke anak-anak kecil, ke ponakan-ponakannya, dan dia jadi om atau tante yang paling disayang. Lucu ya. Orang ini charming, dia punya karismanya sendiri, dan aku nggak bisa bilang dia playboy atau bad boy atau bad girl, tapi dia punya karisma sendiri yang bikin dia disegani oleh orang lain. Dia bukan tipikal orang yang marah-marah atau bukan tipikal orang yang suka meledak-ledak, tapi lebih ke kayak mungkin dia punya jabatan atau dia punya posisi tertentu di karirnya di perusahaan dia, atau mungkin dia punya perusahaan, mungkin dia juga bisa jadi kerja dengan orang lain, tapi dia punya jabatan higher ups lah ya levelnya, tapi dia punya karisma yang bikin dia disegani oleh orang lain. Dia punya karisma yang bikin orang lain tuh kayak respect sama dia. Mungkin memang karena dia baik hati, karena dia murah hati, atau memang karena orang ini good looking. Karena jujur aku merasa orang ini, pasangan kamu dari masa depan itu cakep. Secara fisik dia menarik, ganteng, cantik gitu. Dan entah kenapa aku rasa mungkin dia bukan berasal dari kota yang sama atau daerah yang sama dengan kamu, atau kalaupun dia berasal dari kota atau daerah yang sama dengan kamu, bisa jadi dia punya wawasan luas, atau mungkin bisa pernah sekolah di luar negeri, atau dia suka baca-baca tentang wawasan apapun yang bisa bikin wawasan dia semakin luas, apapun yang bisa bikin dia sebetulnya makin pintar, makin cerdas. Karena this person is very very smart, dia sangat-sangat pintar, dia sangat-sangat update gitu loh, dengan mungkin dia update atau dia terinform, dia peka, dia paham tentang, mungkin peka tentang ekonomi, peka tentang humanitarian activities, peka tentang masalah-masalah masalah-masalah HAM atau masalah-masalah fashion juga dia peka, atau masalah-masalah tentang mungkin politik internasional dia peka. Orang ini wawasannya luas. Entah kenapa aku ngerasa kayak kalau kita lihat orang ini kayak Doraemon nih ya. Lucu loh. Karena aku bayangin dari tadi perumpamaan aku lucu, tapi orang ini kalau kayak Doraemon nih, dia kayak Doraemon, dia punya segalanya. Tapi dia nggak sombong. Doraemon kan nggak sombong ketika dia dimintain mungkin baling-baling bambu, atau dia dimintain kaca pembesar segala macem. Doraemon nggak sombong, tapi Doraemon berusaha untuk provide atau kasih apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya. Dan aku rasa pasangan kamu juga seseorang yang seperti itu. Dia, kalau dia ngeliat ada orang yang butuhin, dia akan dia kasih. Tapi bukan berarti dia royal juga, bukan berarti dia boros juga, karena
Tapi dia nggak pelit, dia akan bantu apapun yang bisa dia bantu ke orang lain. Entah kenapa aku malah merasa mungkin orang lain yang kadang-kadang segan atau takut untuk ngomong, atau takut untuk berdiskusi, atau takut untuk nyamperin dia, takut untuk minta tolong sama dia, karena mungkin orang lain kira dia sombong, atau mungkin orang lain kira dia itu wah udah sukses banget, nggak mungkin lah mau rendah hati gitu loh. Ini orang-orang kayak dia, entah kenapa aku merasa dia itu kayak kalau diajak ngobrol sama CEO bisa, tapi kalau diajak ngobrol atau dia mau ngobrol sama misalnya tukang nasi goreng pinggir jalan, atau dia ngajak ngobrol sama tukang parkir juga dia bisa. Dia ngomong sama supirnya kalau dia punya supir bisa, tapi kalau dia ngomong sama bos-bos atau ekspat dari luar negeri juga bisa gitu. Dia tahu di mana dia harus memposisikan dirinya, karena dengan kalangan menengah ke atas dia itu tetap berkarisma, menengah ke bawah juga dia berkarisma. Dan aku rasa orang ini dia bukan tipikal orang yang boros, karena dia tahu esensi atau pentingnya kerja keras. Dia tahu kapan dia harus ngeluarin uang, kapan dia harus ya udah ntar aja. Cerdas loh, cerdas banget. Bottom of the deck atau kartu paling bawah kalian itu ada Ten of Wands. Jujur ya, entah kenapa aku merasa nanti kita akan konfirmasi di video lanjutan itu ada pesan tentang apakah kalian sudah bertemu, pertemuannya gimana, sebetulnya apa hambatan yang bikin kalian tuh susah bersatu, lalu bagaimana pandangan atau persepsi keluarga dia ke kamu, teman-teman dia ke kamu juga ngeliat kamu gimana, lalu vice versa, keluarga kamu, teman-teman kamu ngeliat dia itu gimana, dan apa yang sebetulnya paling dia sukai nanti dengan kamu, dari kamu, dan vice versa, apa yang paling kamu sukai dari dia, lalu saran dari kalian, saran buat kalian itu apa. Tapi kalau kamu nanti ngerasa kamu nggak butuh video lanjutannya, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk booking video lanjutan, kamu bisa chat ke WhatsApp. Seperti biasa, video lanjutan itu nggak mahal, hanya 50.000. Kamu bisa chat ke WhatsApp, kontak person di WhatsApp untuk minta video lanjutan, opsi nomor 3. Di sini Ten of Wands yang aku rasakan adalah ada Ten of Wands, ada Wheel of Fortune. Jujur aku nggak terlalu merasakan dia orang yang sangat-sangat perfeksionis ya, tapi dia itu ibaratnya seseorang yang ngerasa sebetulnya hidupnya sudah cukup bahagia atau sudah bahagia. Jadi dia ngerasa romance itu cuman kayak cherry on top, pemanis buatan di hidup dia. Kayak ada nggak ada pasangan, ya fine aja gue, hidup gue baik-baik aja. Tapi mungkin dengan adanya pasangan ya bisa lah ada orang yang mungkin mendampingi dia atau nemenin dia, nungguin dia mungkin kerja, meeting, atau nungguin dia mungkin kerja melakukan aktivitas yang dia suka, atau menemani dia, mendampingi dia, bikin keluarga sama dia, punya anak sama dia. Tapi aku merasa orang ini mungkin pernah berada di titik terendah dalam hubungan percintaan yang bikin dia sebetulnya ngerasa kayak takut. Lihat deh, orang ini bawa beban, bawa tongkat di depan mata dia. Terus jadi kayak dia ngintip pengen lihat ke depan ada apa sih, tapi ditutup-tutupin sama tongkat-tongkatnya. Mungkin orang ini juga dia terbiasa untuk menyibukkan diri ke karir, atau terbiasa untuk menyibukkan diri ke keluarganya dia, atau terbiasa untuk menyibukkan diri dengan dirinya dia sendiri. Bukan berarti dia egois, tapi lebih ke kayak dia penasaran gitu loh, kayak penasaran, pengen lihat kalau gue punya pacar gimana ya, kalau gue punya istri gimana ya, kalau gue punya suami gimana ya. Tapi dia masih ada beban, masih ada ini bukan pikiran negatif sih, bukan beban dari pikiran negatif, tapi lebih ke kayak mungkin dia ngerasa kayak aduh, tapi kalau punya istri, punya anak, punya suami itu beban tambahan, nanti aja deh. Tapi ngintip gitu loh, kayak kalau misalnya dilihat teman-temannya udah nikah, udah punya anak, udah punya keturunan, hatinya dia kayak pengen juga sih gitu, mau juga sih. Aku merasa orang ini somehow sangat spiritual, dan dia peka dengan hal-hal spiritualitas.
Atau mungkin dia juga tertarik dengan hal spiritualitas. Aku nggak tahu ya, ini mungkin konteksnya akan terasa negatif buat orang lain, tapi kadang-kadang orang ini bisa terkesan flamboyan. Em, Flamboyan dalam konteks bukan people pleaser sih, tapi lebih ke kayak, how should I explain this? Sebentar, aku coba pikirkan kata-kata yang tepat. Dia terasa flamboyan karena kesannya kayak flamboyan tuh kan kesannya kayak cari perhatian ya, atau terlalu percaya diri. Tapi gimana ya, dia memang percaya diri dan dia memang punya karisma untuk jadi percaya diri gitu loh. Kayak this kind of person ini tipikal orang-orang yang kalau dia jalan atau dia masuk ke satu ruangan, semua mata tuh lihat ke dia. Mungkin karena pakaian yang dia pakai, mungkin dia suka baju-baju atau barang-barang branded, atau mungkin dia juga suka barang-barang mewah, atau memang karismanya dia yang bikin orang lain tuh tertarik, yang bikin orang lain ngeliat dia kayak apa sih, entah kenapa aku kepikiran gini. Aku nggak disponsor oleh siapapun, tapi aku kepikiran kayak nggak semua orang K-popers kan. Contohnya nggak semua orang K-popers. Tapi kalau misal contoh Kainya EXO masuk ke satu ruangan, semua orang pasti nengok kan, pasti lihat ke dia. Nggak semua orang K-popers, tapi kalau misalnya kamu satu ruangan dengan Chaunu, kamu pasti nengok kan ke dia. Kalau nggak semua orang K-popers, tapi kalau misalnya kamu satu ruangan sama Jennie Blackpink, semua orang nengok ke Jennie. Sama Lisa, semua orang nengok ke Lisa, ya kan? Atau kamu satu ruangan sama doyennya Wiki Miki, semua orang nengok ke kamu, ya kan? Semua orang nengok ke dia. Nah, orang ini punya karisma kayak gitu loh, kayak dia nggak ngapa-ngapain aja, orang nengok dia, orang lihat dia, orang merhatiin dia. Dalam cara yang positif dan dalam cara yang negatif juga, mungkin ada orang yang iri sama dia, atau mungkin ya orang ini juga punya banyak fans. Tapi aku gak ngerasain lagi fuckboy atau playboy atau player. Malah jujur aku merasa orang ini punya energi atau punya tendensi dia takut buat jatuh cinta. Karena tadi yang aku bilang, dia ngerasa cinta itu untuk saat ini adalah sebuah beban untuk hidup dia yang sudah sempurna. Dia nggak mau kehilangan kesempurnaan atau kehilangan kestabilan hidup dia saat ini. Dan dia aku rasa tipikal orang yang mantau sih. Dia bakalan stalking atau bakalan mantau atau bakalan cari tahu tentang kamu dari aspek lain. Dia bakalan berusaha untuk cari tahu tentang lebih dalam tentang kamu, apa yang kamu suka, apa yang kamu gak suka dari aspek lain. Dari mungkin dari orang lain, dari teman-temannya dia, atau dari cara apapun. Kesannya mungkin serem ya, kayak stalker, tapi no. Ini tipikal energi orang-orang yang tahu harus bertindak gimana, strategi. Dia main di strategi. Orang ini main di strategi. Walaupun mungkin kamu nggak komunikasi sama dia, atau kamu ngerasa kayak dia sibuk dengan dunianya, no. Dia tahu gimana cara mantau kamu. Dia tahu kira-kira, oh ini pasangan gue lagi butuh ini, ya udah deh kasih aja. Walaupun mungkin fisiknya atau tubuhnya nggak ada di situ, tapi kalau dia ngerasa, mungkin dia lagi kerja misalnya ke Singapura, dia lagi kerja ke luar negeri, terus dia tiba-tiba ngerasa kamu butuh apa, dikasih. Atau dia mungkin lagi sibuk, tapi dia ngerasa kamu butuh apa, atau keluarga kamu butuh apa, dikasih, bisa dikasih. Dan jujur aku masalah orang ini rada-rada bucin kalau udah sayang. Coba kita cek ya. Where's my deck? Energi kalian berdua saat ini, energi dia dan energi kamu. Energi kalian berdua saat ini. What is this? Messages in the bottle. Tadi aku ngomong kan, dia
Aku ngerasa kayak orang ini tuh bisa apa ya, bisa gombal, bisa bisa ngeromantisin kamu, mau laki-laki atau perempuan, dia mulutnya tuh manis gitu loh, kayak kayak mungkin dia suka kayak kasih kasih quote atau kasih pantun-pantun atau kasih gombalan-gombalan yang yang di luar nalar, atau tiba-tiba dia nggak ada angin nggak ada hujan dia ngegombal, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba dia bilang I love you, atau nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba dia bilang kayak aku sayang banget ya sama kamu. Dia bisa kayak gitu, tapi nggak ada angin nggak ada hujan. Lucu loh sebenarnya dia, orang kayak dia. Ini energi dia. Sorry, ini energi kamu. Aku lebih ngerasa energi kamu. Jadi ini energi dia. Bottom of the deck adalah yang Divine Masculine. Energi Divine Masculine. Aku nggak ngomongin Divine Masculine berarti dia cowok atau dia laki-laki atau gimana ya. Karena tuh mau laki-laki atau perempuan, kita semua punya energi Divine Masculine dan kita punya energi Divine Feminine dalam diri kita. Tapi yang aku maksud adalah jujur aku merasa kamu dan dia sama-sama baperan. Kalian sama-sama orang yang kadang-kadang tuh semua direspon pakai hati, terlalu direspon pakai hati. Jadi kadang-kadang kalian nggak logikanya nggak main, nggak ikut matchingin, nggak ikut complementing emosi atau perasaan kalian. Dan di sini kalian disarankan untuk bisa menyeimbangkan emosi dan logika kalian. Lalu dan aku rasa kamu sama dia itu juga bisa jadi pasangan yang akan sama-sama romantis, akan sama-sama belajar untuk bisa saling komunikasi, belajar untuk bisa saling mendengarkan, bisa belajar untuk bisa betul-betul mendengarkan dan betul-betul berkomunikasi. Bukan komunikasi yang kayak cuman basa-basi atau ngobrol-ngobrol gimana. Kalian, aku rasa kamu dan orang ini, kalian sama-sama suka in-depth communication. Kalian sama-sama suka komunikasi yang mendalam. Walaupun mungkin beberapa di antara kalian mungkin seperti aku bilang tadi, mungkin dia berasal dari kota yang beda atau bahkan negara yang beda sama kamu. Bisa jadi awalnya ada kendala komunikasi atau ada kendala bahasa. Atau bisa jadi beberapa di antara kalian juga aku merasakan ada perbedaan usia yang cukup signifikan. Tapi nggak yang jauh. Mungkin bisa jadi ada beda usianya jauh karena toh ini general reading ya. Mungkin beda usianya jauh atau pola pikir kalian tuh berbeda jauh dan ada kendala di komunikasi. Tapi di sini aku lihat kamu dan dia itu sama-sama punya cara, nantinya akan cari cara untuk supaya hubungannya reciprocate, supaya hubungannya berbalas, supaya hubungannya tuh bukan cuma satu pihak aja yang berjuang, tapi dua-duanya sama-sama berusaha untuk berjuang. Energi dia saat ini, entah kenapa aku merasa mungkin orang ini pernah punya masalah dari masa lalu atau punya sesuatu hal dari masa lalu yang perlu dia selesaikan. Punya karma dari masa lalu yang perlu dia selesaikan. Atau ini kamu, ini bisa vice ini energi kalian berdua. Lucunya aku merasa vice versa loh. Tadi nomor 1, nomor 2 aku benar-benar ngerasa kayak ada satu yang dia, ada satu yang kamu. Tapi kalian berdua itu sama-sama vice versa di sini energinya. Maksudnya adalah ini bisa kamu atau dia yang masih punya isu atau masih punya bayang-bayang dari masa lalu kalian yang perlu kalian selesaikan. Masih ada karma atau karmic relationship, hubungan karmik, bukan hanya romantis yang perlu kamu selesaikan. Masih ada pelajaran yang perlu kamu petik, masih ada hikmah yang perlu kamu petik, masih ada hal-hal yang perlu kamu buang supaya kamu bisa buka diri untuk energi ini, supaya energi kebahagiaan ini. Dan aku rasa kalian berdua itu mirroring dalam konteks kamu tuh saat ini mungkin fokus kamu juga belum sepenuhnya romance, walaupun mungkin kamu tertarik untuk nontonin video ini dan kamu ngerasa dan kamu penasaran kayak siapa sih jodoh saya, siapa sih pasangan saya, tapi lebih ke kayak ada nggak ada ya udah, hidup saya masih sibuk gitu loh, prioritas saya masih sibuk, ya udah kalau ada nggak ada ya udah nggak apa-apa. Dan di sini entah kamu atau dia, entah kamu atau orang ini, mungkin kalian pernah punya masalah keluarga yang
masalah keluarga atau masalah dengan teman, atau mungkin masalah dengan diri kalian sendiri, atau masalah dengan orang masa lalu yang ibaratnya tuh karma dengan masalah dari masa lalu ini perlu selesai dulu sebelum kalian masuk ke jenjang hubungan yang lebih sehat. Kalau belum selesai, kalau siklusnya belum selesai, akan muter di situ lagi. Dan aku rasa kamu dan orang ini juga perlu untuk aku nggak tahu ya kenapa aku terima pesan ini. Mungkin bisa resonate, bisa juga tidak. Tapi aku merasa kamu dan orang ini, kalian pernah sama-sama tiba di titik kalian tuh rada-rada pesimis dalam hidup. Kalian sempat tiba di titik kamu rada-rada kayak, do I deserve happiness? Berhak gak sih gue dapet kebahagiaan? Mungkin gak sih gue dapet kebahagiaan? Bisa gak sih? Layak gak sih gue dapet kebahagiaan? Karena kamu pernah tiba di titik itu, kamu jadi kayak, entah kenapa merasa kalian tuh takut bahagia. Takut kalau rodanya berputar ke atas. Padahal ya roda pasti berputar dong, gak bisa dibawa aja gitu loh. Kayak, you deserve to be happy too. Kamu juga berhak untuk bahagia loh. Dia juga berhak untuk bahagia. Mungkin karena kalian sudah terlalu terbiasa ngangkat beban, kalian sudah terlalu terbiasa ngangkat beban yang segitu beratnya, kamu mungkin jadi pesimis dan jadi kayak berpikir, nggak mungkin lah gue bisa bahagia, nggak mungkin gue bisa terima atau bersama dengan orang yang bisa terima gue apa adanya. Dan kamu, ini energinya benar-benar bisa mirroring. Kamu dan orang ini itu perlu untuk meyakinkan dirimu dan memastikan, melayakkan dirimu untuk percaya kalau kamu berhak untuk bahagia. You deserve to be happy. You deserve to be free. You deserve to be fully happy. Kamu berhak untuk bebas, kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk bermimpi, kamu berhak untuk percaya cinta. Kamu berhak untuk hidup lagi. Entah kenapa aku merasa kamu bisa jadi mending ini adalah kamu dan dia itu pernah punya inner child yang terluka, seluka itu. Kalian mungkin pernah gagal menikah, atau pernah dikecewakan, atau pernah dibully, atau pernah mengalami ketidakadilan yang segitu nggak adilnya, yang bikin kamu juga sempat pesimis dalam hidup, dan dia juga sempat pesimis dalam hidup. Tapi yang perlu kalian lakukan, yang perlu kalian perhatikan saat ini adalah kamu perlu, dua-duanya sama-sama perlu untuk nurturing, merawat sisi inner child, merawat sisi anak kecil dari dalam dirinya. Dua-duanya sama-sama perlu untuk gali lagi, apa sih yang bikin saya bahagia? Oke. Kalian tahu nggak? Of course not. Aku belum bilang. Tapi tadi jujur video nomor 1 itu aku udah record berapa hari yang lalu. Dan video nomor 2 dan nomor 3 aku record di hari yang bersamaan. Tapi subuh-subuh. Tapi sebelum aku record nomor 3, dari aku jeda ke nomor 2 ke nomor 3, aku kira aku cuma butuh meditasi atau ya udah minum, relax. Tapi ternyata aku merasa kayak nggak bisa nih, belum bisa. Kok dari meditasi doang mau shuffling nggak bisa, belum siap. Terus aku coba untuk nonton YouTube dulu, nonton YouTube, dengerin lagu yang aku suka, sampai akhirnya aku recharge atau aku istirahat. Aku dalam tanda kutip membahagiakan diriku sendiri, dengerin diriku sendiri, dengerin kebutuhan diriku sendiri. Karena yang mau aku lakukan adalah membagikan pesan dan membagikan cinta buat kalian. Dan kalau aku paksain diri, bukannya nggak bisa tadi, bisa, tapi mungkin pesannya nggak sedetail ini. Dan itu sekarang aku sadar itu bukan kebetulan. Kenapa? Karena orang ini, seperti aku bilang, dia di sekeliling dia mungkin dia punya banyak orang yang juga ngincar dia. Tapi dia bukan dia nutup diri ya, tapi lebih kayak dia mungkin pernah punya luka masa lalu yang bikin dia itu sangat-sangat selektif dalam memilih. Dan dia ngerasa kayak, nggak, selama ini gue ngerasa kurang diperhatiin. Atau kamu yang selama ini ngerasa kurang diperhatiin. Dan sekarang yang gue butuhkan adalah perhatiin diri gue sendiri dulu.
Ini saran yang mungkin akan terasa aneh buat kalian, tapi percaya sama aku, buat energi kalian, semakin kalian bisa membahagiakan dirimu sendiri, semakin kamu bisa jujur ke dirimu sendiri, semakin kamu bisa tingkatkan frekuensi dan vibrasi kamu, pasti koneksi atau hubungan kalian bisa semakin cepat untuk bersatu. Kalian pernah nonton video aku nggak? Yang kalau nggak salah aku upload di sekitar bulan Maret, video yang tentang frekuensi dan vibrasi. Bagaimana cara untuk meningkatkan frekuensi dan vibrasi, dan kenapa semakin kita bisa meningkatkan frekuensi dan vibrasi kita, otomatis hal-hal yang kita tarik untuk masuk dalam hidup kita itu akan lebih baik, akan meningkat. Bukannya kalau vibrasi atau frekuensi kamu lagi lemah, terus kamu nggak bisa manifesting atau nggak bisa law of attraction. Tapi apa yang kamu tarik ketika frekuensi kamu sedang kuat atau lebih baik, itu juga pasti akan lebih baik. Your vibes attract your vibes, kan? Dan semakin kamu bisa meningkatkan frekuensi kamu, semakin kamu bisa membahagiakan dirimu sendiri, fokus pada rasa cinta pada dirimu sendiri, energi kalian akan semakin cepat untuk bersatu, sama kayak magnet. Coba kita cek saran ya. Aku penasaran saran buat kalian apa. Dari Moonology Oracle. Sweet loh sebetulnya ini. See, you are good enough. Kamu cukup. Kamu berharga. Ya jujur di sini aku merasakan teman-teman yang pilih nomor 3, entah kamu atau orang ini, kalian punya rasa insecure yang cukup besar. Kamu punya rasa insecure yang cukup besar. Ada sesuatu hal yang bikin kamu mungkin oh ternyata ada 2 kartu lagi yang jatuh. A time for healing, dan you and your loved ones are safe. Mungkin orang ini, pasangan kamu atau jodoh kamu, dia juga breadwinner atau dia juga bertanggung jawab atas mungkin keluarganya, atau seperti aku bilang tadi, dia mungkin dia punya bawahan yang perlu dia urus, yang dia punya perusahaan yang perlu dia jaga, dia punya bisnis yang perlu dia jaga, dan kadang dia khawatir, takut nggak cukup. Tapi kamu atau dia sama-sama perlu mengingatkan diri kalian sendiri untuk sembuhkan dulu kamu, sembuhkan dulu dan berdamai dulu dengan dirimu sendiri. Lepaskan masa lalumu. Lepaskan bayang-bayang negatif dari masa lalu kamu. Dan percayalah bahwa kamu tuh cukup. Apa yang kamu punya saat ini dan apa yang akan kamu punya nantinya itu cukup. Tuhan selalu memberikan ke kita apapun yang kita butuhkan untuk mencukupkan kebutuhan kita tepat pada waktu yang tepat pada waktu yang terbaik. Jangan pernah ngerasa kayak kamu kekurangan. Entah itu kekurangan cinta atau kekurangan materi. Karena kamu, jodoh kamu, pasangan kamu, dan orang-orang yang kalian sayang, itu akan selalu berada dalam perlindungan dan kecukupan yang diberikan oleh Tuhan dan semesta. Okay? That is beautiful. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like. Kalau kamu ngerasa tapi pesannya nggak resonate, mungkin video ini bukan buat kamu. Dan kalau teman-teman mungkin ada yang tertarik juga untuk booking video lanjutan, bisa langsung chat ke WhatsApp ya. Sekarang kita lanjut dulu, aku record dulu untuk video lanjutan sebelum closing. Terima kasih teman-teman nomor 3. Semoga setidaknya ada pesan yang bisa kalian ambil, ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Jangan lupa kalau kamu berharga. You are enough. You are good enough. Luangkan lebih banyak waktu untuk healing dulu. Sembuh dulu ya. Oke, karena nomor 3 sudah, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan saat ini untuk teman-teman yang nggak booking atau belum tertarik untuk booking video lanjutan, semua pesan yang aku perlu sampaikan sudah disampaikan. Semoga pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Untuk teman-teman yang pilih nomor 3, jangan lupa like ya kalau kalian rasa pesannya resonate. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau kalian belum subscribe, dan please follow Instagramnya Delusion Priestess, serta follow TikToknya Delusion Priestess juga, supaya kita bisa tetap seru-seruan bareng. Dan itu bisa memotivasi aku untuk sharing lebih banyak konten buat kalian. Karena nomor 3 sudah, berarti nomor 3, nomor 2, dan nomor 1 semua sudah disampaikan. Thank you so much karena kalian sudah menonton. Dan terima kasih karena sudah menonton juga semua iklan-iklan yang ada, semua ads yang ada. Karena sesederhana kalian nggak skip iklan, atau sesederhana kalian masih nonton ini dan like, komen kamu,
itu adalah bentuk pertukaran energi yang sangat aku hargai. Mungkin buat kalian sepele, tapi buat aku itu jadi sumber motivasi aku supaya aku juga bisa semakin semangat sharing buat teman-teman. Nah, aku rasa ini kayaknya video terlama ya yang aku buat di 2021. Was it? Is it? Sepertinya ya. Tapi semoga pesan yang aku sampaikan buat teman-teman itu bisa bermanfaat. Kalau mungkin antara teman-teman juga ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, atau bahkan kamu tertarik untuk mengadopsi merchandise gelang ini, merchandise gelang handmade-nya The Ocean Prestige, untuk satu buahnya harganya 75.000, untuk 2 buah harganya 130.000, untuk 4 buah harganya 250.000. Teman-teman bisa pilih jenis selama stok untuk pre-order, manik-maniknya atau beads-nya masih ada. Kamu bisa cek katalognya di Instagram, ada highlight yang tulisannya merch gelang atau merchandise bracelets, yang itu isinya tentang katalog, fungsi tiap gelang ada apa aja, terus gimana cara untuk pre-order dan lain sebagainya. Mungkin kalau kalian juga tertarik untuk tanya-tanya ke The Ocean Prestige dulu terkait kira-kira energi aku cocoknya lagi pakai apa, kamu bisa juga chat ke Instagram atau chat ke WhatsApp. Walaupun mungkin nanti saat pre-order, saat pengisian format pesanan itu akan dibalas oleh asisten, tapi aku bisa bantu untuk membantu teman-teman cari tahu kira-kira untuk energi kamu saat ini cocoknya pakai gelang yang mana. Kalau kamu merasa untuk saat ini hidup kamu juga butuh bantuan atau butuh dukungan dari kristal. Oke, aku rasa cukup sekian video kita yang sudah cukup panjang kali ini. Semoga semua yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.